Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Hidayah Tusibian, Madrasah Reguler, Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel The Ambiar. Ya, hari ini masih dengan suasana yang sama ya. Kita masih suasana situasi PPDB nih. PPDB baik SD mungkin, yang di SD juga yang PPDB, di MTS juga mungkin, SMP, MTS, dan mungkin yang sekarang ini SMK, SMA. Kemarin kita sudah kedatangan tamu nih. Kemarin kan ada dari Manya nih, kan dua pelatakan sudah kemarin. Nah sekarang spesialnya ada SMK nih. Buat kalian anak MTS, SMP yang masih bingung nih mau lanjut ke SMK mana, yang sudah siap kerja. Nih ada nih Bunda kasih referensi untuk salah satu sekolah yang ada di Cirebon, wilayah Cirebon nih. Sekolah mana? Gitu kan. Nah langsung aja ya Bunda perkenalkan dengan narasumber kita kali ini, yaitu dari SMK Yadika Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang cantik-cantik nih ya, dari SMK Yadika Cirebon, silakan Bapak boleh memperkenalkan diri, guru apa misalkan, terus di sana wali kelas berapa, ngajar apa, dengan adik-adiknya juga silakan langsung memperkenalkan diri. Mangga Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nandang, bisa dipanggil Pak Nandang. Saya di SMK Yadika Cirebon sebagai guru produk multimedia. Di sana saya mengajar mata pelajaran audio visual, kemudian desain media interaktif, animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan masih banyak lagi. Saya juga merangkap sebagai wali kelas 12 multimedia. Wali kelasnya cowok. Nah, special edition. Masuk berarti sama Damia nih Pak ya, visual, audio visual ini. Nah, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Protnuraini, biasa dipanggil Adinda. Saya dari kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata. Saya selaku ketua OSIS di SMK Yadika Pendamping Cirebon. Iya, perkenalkan nama saya Jelita, asal sekolah saya SMK Yadika Cirebon. Saya menjabat di OSIS itu sebagai wakil ketua OSIS kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di sini berarti ada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang lengkap ya. Kita nanti akan bertanya-tanya bagaimana program di sana dan program khusus sekolahnya juga mungkin. Ya Bapak, mungkin kita perkenalan dulu tentang SMK Yadika Cirebon nih Pak. Ya. Bagaimana sekolah SMK Yadika Cirebon itu nih Pak? Ya, jadi SMK Yadika Cirebon sendiri memiliki 3 jurusan. Yang pertama ada teknik bisnis sepeda motor, kemudian teknik komputer dan jaringan, dan ada multimedia. Kebetulan kalau untuk di multimedia sendiri itu banyak keunggulannya. Kita lihat sekarang kebutuhan konten itu sangat banyak sekali. Sekarang anak-anak mau jadi apa? YouTuber. Betul. Tuh. Kebutuhan konten sangat banyak sekali, makanya tenaga untuk multimedia itu sangat dibutuhkan. Jadi cocok nih buat anak-anak yang biasanya punya cita-cita jadi YouTuber. Nah ini ada nih sekolah yang biasanya mereka tuh nyari yang multimedia nih, mau yang komputer. Ternyata deket loh, dan dan mereka bisa main ke studio kita nih buat anak kelas 9 masih bingung nih. Ada SMK Yadika Cirebon. SMK Yadika itu ada juga SMA apa ya? Ada SMA. Ada SMA, SMK. Itu tahun berapa dibangunnya Pak SMK Yadika? Kalau untuk dibangun itu tahun 2007. Iya masih baru itu pas saya SMP itu masih baru. Masih terus juga kayaknya SMK Yadika itu bukan hanya di Cirebon Pak ya? Iya banyak sekali. Jadi setiap kota itu ada? Hampir setiap se-Indonesia bahkan. Se-Indonesia? Wow, se-Indonesia sudah ada SMK. Sudah ada. Berarti setiap di luar Indonesia juga ada SMA, SMK juga sama? Betul, bahkan ada TK, SMP. Oh ada TK, SMP-nya juga? Ya, betul. Jadi program unggulannya itu mungkin lebih ke yang pengen jadi YouTuber gitu. Iya, betul. Nah kalau misalkan kayak tadi jurusan itu dipilih dari sekolah atau kitanya siswa yang milih Pak? Siswa baru nih yang milih? Sebenarnya kalau untuk jurusan itu siswa bisa memilih. Siswa Pilih yang dulu. milih. Kemudian di sana kan ada tahap yang namanya seleksi ya. Ketika misalkan dirasa si A lebih cocok ke jurusan yang berbeda, maka diarahkan ke sana. Oh berarti anak mah pertama mereka Iya, milih dulu. menentukan dulu. Nanti menentukan kalau misalkan dirasa cocok, nah nanti kita dari sekolah juga Iya. diinikan ke situ, diarahkan ke situ. Tapi kalau nggak cocok, Ya silahkan melanjutkan. jadi boleh milih ini Boleh milih. yang lain gitu ya. Berarti tetap di handle sama guru-guru Iya, ya Pak. betul.
Ya tadi kan sudah tuh dikenalkan SMK Yadika Cirebon. Nah sekarang yang bertanyakan nih Pak, keunggulan SMK Yadika Cirebon dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, keunggulannya dari fasilitas gedungnya, yaitu 4 lantai. Kayak hotel ya, Iya. lantai. Dan setiap Itu lantai- capek nggak adik-adik? Kalau mau kemana ke toilet lantai 4 enggak ya? Setiap toilet ada setiap lantai ada ya? Ada. Takutnya Setiap toiletnya lantai lantai. 4 ya naik-naik enggak ya? Terus Pak? Nah, kemudian untuk di lantai 1 sendiri itu dipergunakan untuk lab ya. Lab khusus lab. Betul, khusus lab semua. Di situ di lantai 1 ada ruang kepala sekolah, kemudian ada lab biologi, lab kimia, lab multimedia, Oh, lab sendiri-sendiri. aksio, sendiri-sendiri. Di lantai 2 ada ruang guru dan kelas. Berarti ruang guru lantai 2, kelas di lantai 2. Lantai 2. Kemudian di lantai 3 juga ada kelas dan studio fotografi. Ada studio fotografi itu yang doyan foto-foto. Terus lantai 4 Lantai Pak? 4-nya aula, Oh, aula khusus kalau misalnya ada acara. khusus kalau ada acara. Kalau ada acara khususnya di aula, berarti setiap lantai itu ada benar-benar di hotel ya. Nanti kalau mau tahu gimana lantai 1, 2, 3, 4 nanti ada di slide-nya. Tuh jadi bedanya mungkin SMK keunggulannya satu gedungnya, Letaknya juga itu jauh dari jalan raya. letaknya jauh dari jalan Letaknya jauh raya. dari jalan raya. Itu keunggulan. Itu keunggulan. Karena kalau misalkan sekolah dekat jalan raya kan kadang kita terganggu. Nah, kan? sama, makanya Suara kita pindah lalu Pak dari lintas, sana ya. ke sini. Ya, jadi mungkin letaknya. Kedua, ketiga, Kemudian fasilitasnya lengkap sekali. sudah sama. Mulai dari TBS yang punya bengkel sendiri besar, kemudian ada TKJ punya 3 lab, kemudian multimedia juga punya 2 lab. Ada lab design, kemudian lab fotografi. Jadi benar-benar mungkin memfokuskan ke setiap jurusan tuh benar-benar difokuskan dengan adanya lab masing-masing Pak ya. Betul. Jadi nggak satu lab beberapa jurusan nggak. Ini SMK mungkin saking gedenya sekolahnya. Mau yang sekolahnya besar nih kayak hotel, nah setiap lantai itu ada. Nah masuk ke SMK Yadika Cirebon tuh. Selain itu ada lagi nggak Pak keunggulannya? Mungkin dari segi programnya. Nah, kemudian yang menjadi keunggulan lagi guru-gurunya masih muda. Guru, nah ini nih yang biasa ditanyain Pak. Kalau anak kelas 9 kan saya wali kelas 9, jadi yang ditanya itu gurunya masih muda nggak Bu? Nah ini dijawab langsung. Gurunya masih muda-muda. Masih muda-muda. Karena biasanya kalau guru muda itu lebih mengerti siswa ya. Berarti di sana siswa dan guru juga dekat. Betul. Oh, dekat, saking dekatnya mungkin ya karena memang biasanya kalau guru yang muda itu anak-anak jadi ada rasa ya semangat tuh katanya semangat untuk ngajar ya. Iya. Enggak cinlok kan? Mungkin ada yang cinlok siswa sama gurunya mungkin kan ada juga yang seperti itu. Tapi yang paling penting bukan hanya muda, mereka pun kompeten di bidangnya. Itu yang Muda paling. dan berkompeten di bidang masing-masing. Berarti kalau misalnya di jurusan dari multimedia dari ini sesuai dengan kompetensinya mereka masing-masing ya? Betul, betul. Enggak misalkan guru apa ngajar ini Oh, enggak iya. mungkin ya. Jadi sesuai dengan kompetensinya, nggak muda tapi tetap berkompeten ya. Jadi nggak dilihat mudanya aja, tapi kompetensinya juga. Itu keunggulan SMK Yadika Cirebon. Udah itu Pak? Udah? Sudah ya. Mungkin OSIS nih. Belum ngobrol-ngobrol sama OSIS ya. Ketua OSIS SMK Yadika Cirebon dan wakil ketua OSISnya. Bagaimana nih rasanya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Menjadi ketua OSIS di SMK Yadika Cirebon itu tanggung jawabnya sangat besar ya. Harus merencanakan apa yang harus dilakukan nih ke depannya untuk membangun SMK Yadika itu sendiri. Lebih ini lagi ya, lebih dikenal lagi, lebih PPDB ikut berperan anak OSIS. Ikut tentunya. Ikut ke sekolah-sekolah ikut. Ikut. Oh, ikut berarti jadi ketua OSIS harus berani memberikan pendapat, berargumen, ngomong di depan seperti ini Alex juga harus bisa ya. Ya. Terus apa nih program-program OSIS yang sudah dijalankan selama menjabat? Program OSIS di masa pandemi ini kemarin-kemarin kita baru melaksanakan pesantren Ramadan. Itu dilakukan secara offline atau kita datang ke sekolah, tetapi tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Ya, jadi ada juga mungkin program yang tidak terlaksana ya karena COVID ya. Berapa bulan sudah menjabat? 5 bulan. Baru 5 bulan, 4 bulan lagi menikahnya. Baru 5 bulan. 5 bulan berarti sudah masa COVID ya? Iya. Setahun kemarin juga mungkin OSIS yang kemarin juga dia merasakan juga COVID Pak ya. Betul. Jadi benar-benar sepi ya. Dulu kan ya Dika tuh sering nih ada acara event gitu ya. Kan pernah MTS juga diundang ke sana mengikuti event yaitu lomba fotografer, lomba desain grafis. Nah itu kalau acara seperti itu apakah yang melaksanakan OSIS murni atau misalkan dibantu oleh guru?
itu sebenarnya seperti program dari sekolah. Namun kalau butuh bantuan di OSIS juga siap. Oh, OSIS juga siap. Tapi kalau event tetap idenya dari guru. Pernah nggak OSIS memberikan ide secara ide sendiri, terus diargumenkan ke kepala sekolah, gitu di sana gimana prosesnya? Kalau itu kita paling untuk acara-acara sekolah aja sih, untuk luar OSIS belum. Terus gimana nih cara misalkan nanti anak MTS Yosibian dia masuk Yadika, gimana nih apa aja syarat masuk ke OSIS SMK Yadika Cirebon? Mungkin Mbak Jelita silakan barangkali apa nih waktu dulu yang dulu pengalamannya bisa di-share ke anak MTS nih? Iya, kalau nanti misalkan mau masuk ke OSIS itu yang penting itu kita disiplin, bertanggung jawab, percaya diri juga. Kalau di OSIS itu kita bisa nambah banyak ilmu juga, beda sama anak-anak yang lain juga, siswa yang lain. Jadi OSIS itu terdepan di sekolah ya kan. Yang paling ini ya, yang paling jadi jembatan lah. Iya. OSIS itu jembatan dari siswa ke guru ya kayak. Jadi tetap harus disiplin, bertanggung jawab, dan mungkin berani berargumen. Jangan insecure ya. Kan kalau sekarang mungkin anak MTS mungkin posisi MTS sama SMA kan mungkin beda ya. Kalau SMA lebih luas, kalau MTS kan mungkin nggak terlalu luas, jadi kan mereka mungkin takutnya ada rasa insecure. Tapi kakak kelas di sana merangkul kan adik kelasnya, Iya. tidak ada bullying gitu kayak Ada. ya ditakutkan kan mungkin kakak kelas senior junior itu yang ditakutin. Di sana gimana Pak ketika siswa baru bersama siswa-siswa junior sama senior, apakah pembina OSISnya ikut merangkul atau seperti apa? Sebenarnya tanpa pembina OSIS merangkul pun anak-anak sudah merangkul. Karena di sana Kakak kalau kelasnya saya lihat itu toleransi cukup tinggi. Karena sekolah di Yadika itu bukan hanya muslim, lebih banyak yang non muslim. Oh ada juga yang Dan di sana tidak ada terdengar namanya saling bully, saling menghina, tidak ada sebenarnya. antara junior senior. Betul. Junior takut sama senior, berarti di sana enggak ya? Enggak. Kekeluargaannya berarti ya. Ya itu tadi. Terus program OSIS SMK Yadika nih yang biasanya utama yang tiap tahun itu apa sih? Merayakan hari-hari besar, bukan hanya Islam juga, agama lain juga ikut dirayakan. Sama HUT Yadika. Oh berarti ketika ada acara non muslim juga ikut dirayakan? Iya. Oh berarti benar-benar ya toleransinya. Tapi biasanya kalau misalkan ada
Yang misalnya luar agama seperti itu, ketika daftar ada nggak sih misalkan mereka bertanya anak yang misalkan non muslim itu bertanya, atau misalkan ada acara muslim, nah yang non muslimnya itu apa ikut atau gimana? Sebenarnya kalau itu kita dibagi ya, untuk pembelajaran agama pun ada pembelajaran agama Islam khusus dan pembelajaran agama Kristen khusus, ada ruangannya masing-masing. Oh, berarti ruangannya beda lagi. Berarti kalau acara, tapi kalau acara mungkin tetap ya mengikuti ya biar saling ini tahu. Iya, tapi itu kembali ke pendirian masing-masing ya. Orang tua juga ya. Ketika dia merasa tidak apa-apa ya silakan, tidak memaksa itu. Tidak ini. Terus yang tadi ada jurusannya apa ya? Jurusannya apa aja tadi? Tadi ada multimedia, kemudian teknik bisnis sepeda motor, kemudian teknik komputer jaringan dan usaha perjalanan wisata. Nah itu siswa barunya apakah mereka yang memilih atau dari pihak sekolah? Kalau untuk jurusan biasanya dari siswanya sendiri ketika mendaftar itu langsung dia menentukan jurusan yang diinginkan. Kemudian apabila sudah diterima, kemudian kita rekomendasikan. Misalkan si anaknya lebih condong ke multimedia, itu diarahkan. Berarti tetap tetap milih sendiri, tergantung mereka minatnya di mana. Tapi nanti kalau sudah masuk diarahkan lagi sama gurunya apa ya. Jadi tidak dilepas begitu saja apa ya. Jadi benar-benar diarahkan sama gurunya, kamu di sini loh, ditemukan bakatnya lagi sama gurunya, sama seperti MTS. Di MTS juga sama Pak. Mungkin siswa yang seperti ini yang tidak ambil itu ya ditemukan sama guru. Jadi anak-anak kan kalau di MTS tuh nggak ada multimedia, nggak ada apa ya, adanya paling ekskul. Kalau dulu ada ekskul HS 97, ada ekskul Paskibra. Nah anak-anak yang punya bakat di situ, nah kita masukkan ekskul. Nah setelah ekskul kita jaring untuk masuk ke Daambiar Pak. Makanya mungkin anak-anak MTS nih yang masih bingung tuh mau sekolah di mana, yang katanya kemarin-kemarin nanya ada nggak sih sekolah yang multimedia? Nah ternyata ada SMK Yadika Cirebon. Saya waktu masuk ke sini kaget, sekelas SMP udah punya studio kayak gini. Ini anak SMP semua Pak. Bahkan tadi saya sempat ngeliat monitornya itu ada software Adobe Audition. Ada, itu luar biasa dan itu mereka otodidak Pak. Oh gitu. Jadi mereka lihat YouTube ini dan ternyata satu jalan, satu server sama owner sama CEO-nya, makanya mereka masukkan di sini lebih berkembang lagi bakatnya. Jadi sebenarnya kalaupun anak-anak yang sudah aktif di Daambiar itu sangat berkompeten banget. Berkompeten untuk multimedia. Jadi kalau misalkan nanti lanjut masuk ke multimedia ya Pak ya, mungkin biar bakatnya mereka tidak mendem di situ Pak ya. Takutnya kan ada yang mungkin dipaksakan oleh orang tua, ya kan, ada yang ternyata anaknya punya bakatnya di situ. Terkadang kan orang tua nih Pak, anak sih pengen sekolah di sini, tapi kan orang tuanya ternyata pengen anaknya seperti ini. Nah itu mungkin anaknya lagi lebih dinikah lagi mau seperti apa kedepannya, mau jadi apa nih kayak Mbak di sini nih, biar terasa lagi bikin YouTube di sana ya. Ada ternyata Pak ya? Ada. Apa channelnya? SMK Yadika Cirebon. SMK Yadika Cirebon, channel sekolah sendiri. Kemudian untuk di Instagram itu ada Visual Yadika. OSIS ada channel YouTube-nya nggak? Ada lagi. Sudah ada ya? Sudah ada. OSIS juga ternyata sudah ada channel YouTube. Berarti satu sekolah itu ada 3 channel YouTube. Iya. Ya luar biasa, beda-beda. Saking banyaknya jurusan multimedia, desain grafis, mungkin sendiri-sendiri ininya channel YouTube-nya. Terus Pak, program PPDB nih Pak. Karena lagi musimnya PPDB nih. Apa nih program PPDB Yadika sama Yadika yang beda dengan sekolah yang lain? Kalau tahun kemarin itu sebelum COVID ya, kita itu sudah menjalankan workshop. Oh, workshopnya udah ada. Jadi kita mengundang SMP sasaran untuk datang ke sekolah dan mereka diberikan ilmu antara teknik komputer jaringannya, kemudian workshop tentang fotografinya, seperti itu. Dan ketika mereka pulang, itu mereka kadang membawa hadiah karena di sana ada game. Oh, ada games ini. Jadi nggak tangan kosong ya pulangnya. Selain mereka dapat hadiah pun mereka dapat ilmu yang pasti. Mereka dapat sebuah buku yang itu mereka catat sendiri tentang workshop yang sudah dilaksanakan itu. Berarti kemarin sudah terlaksana workshopnya Pak. Terus apa lagi nih Pak? Kayaknya di program PPDB juga ada bebas SPP untuk anak yatim. Betul. Anak yatim itu bebas biaya. Jadi selama mereka sekolah di Yadika itu SPP-nya gratis. Tuh, untuk anak SMP, MTS yang mungkin ini bisa lah ikut program dari Yadika gratis 3 tahun
SPP-nya berapa tuh Pak sebelum? 220.000. 220 itu gratis selama 3 tahun kalian di SMK Yadika Cirebon. Kemudian untuk pendaftarannya pun kalau normal ya cuma 1.045.000. 1.045.000 udah dapat apa aja? Sudah masuk, sudah dapat seragam. Seragamnya ada, terus Kemudian itu juga bisa dicicil ya untuk uang gedungnya. uang gedung juga bisa dicicil selama 3 tahun. Berarti selama mereka ada mungkin sampai mereka kelas 10, tapi ini selama 3 tahun bisa. Selama 3 tahun. Terus apa lagi nih Pak? Artinya SMK Yadika itu tidak pernah memberatkan siswa ya. Jadi bisa diatur lah kalau masalah keuangan apa ya. Betul. Nggak terlalu dipaksakan, apalagi Betul. masalah lagi pandemi seperti ini. Betul. Ya, itu kalau lagi pandemi seperti ini, carilah sekolah yang memang bisa untuk kekeluargaannya juga dapat, terus juga kakak kelasnya juga ini, terus masalah keuangan juga tidak memberatkan kalian, karena kan kasihan ya orang tua juga mungkin. Ya lanjut, apa nih yang dirasakan sebagai siswa SMK Yadika Cirebon? Apa nih? Iya, yang udah kami rasakan itu di SMK Yadika Cirebon itu bisa menambah pengetahuan lagi dan skill sesuai yang jurusan yang kita minati di SMK Yadika. Di Yadika juga kompeten kok dalam kegiatan belajar mengajar. Di sekolah Yadika juga free wifi, jadi kalau misalkan adik-adik tidak ada kuota bisa kok dipakai untuk internetan. Berarti boleh bawa HP ya? Iya boleh. Boleh. Terus? Nah di Yadika juga kita bisa menambah teman lebih banyak lagi. Dan caranya apa? Kita bisa masuk ke OSIS atau eskul. Eskulnya ada apa aja di sana? Ya di Yadika itu ada eskul teater, sepak bola, basket, paskibra, pramuka, dan juga Paskibra ada. Ada. Nah, anak-anak kan di sini onnya Paskibra, Iya. pramuka, Ada juga. Fotografi juga ada. Ya. fotografi juga ada. Dan itu bukan anak multimedia saja yang boleh ikut, semua jurusan boleh. Semua ikut. jurusan boleh ikut. Iya. Nah, terus Ya di Yadika juga gimana ya? kedekatan dengan gurunya mungkin ya. Iya dekat. Deket. Karena mungkin saking gurunya muda-muda ya di sana ya. Jadi gampang deketnya ya. Masih satu generasi. Oh, masih satu generasi. Terus gurunya bisa menyesuaikannya Pak ya? Betul, Kalau yang betul. muda tuh. Betul. Tuh. Nah itu tadi apa yang dirasakan oleh Teteh Jelita menjadi siswa SMK Yadika Cirebon. Ternyata salah satunya mungkin kedekatan juga nih sama siswa, karena di sini anak MTS tuh biasanya deket sama gurunya Pak. Jadi mereka tuh kalau sama guru perempuan ya kayak ibunya, kayak temennya, kayak temen nongkrongnya. Nah kalau mau lanjut punya gurunya manusia, masuk ke SMK Yadika. Di sini namanya gurunya manusia. SMK Yadika juga gurunya muda-muda ya, terbilang muda. Yang dicari gurunya muda-muda biasanya, karena biar di kelas itu fresh otaknya kalau lihat guru muda ya, atau nunggu-nunggu, oh ya pelajaran ini, oh ya bapak ini, oh ya ibu ini. Nah, Tambah semangat. nambah semangat pengalamannya teh ya. Pengalaman semangat. Nah, cara pendaftaran untuk masuk ke SMK Yadika nih, gimana caranya? Cara daftar di SMK Yadika itu bisa online juga Ada online. dengan website www.smkyadika.ch.id/ppdb. Nah, itu untuk online-nya, tapi bisa juga offline ke sana ya? Iya, bisa langsung datang ke SMK Yadikanya juga. Mungkin yang dari luar kota ya barangkali Pak, jadi bisa online dulu, nanti setelah daftar online berkas-berkasnya baru diberikan ke SMK-nya langsung. Betul. Terus sebelum daftar apa nih yang perlu disiapkan untuk daftar ke SMK-nya? Berkas-berkasnya apa? Untuk berkas-berkasnya SKHUN paling Oh, SKUN, terus ya, sama kartu keluarga. fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua mungkin yang Iya. biasa ya. Betul. Terus ijazah mah nanti ya nyusul Iya, ya, bisa boleh. nyusul. Nah, yang penting lulus dulu, Iya. baru daftar. Daftar. Ya, jangan sampai belum lulus, udah mau daftar dulu. Jadi lulus dulu baru daftar nih ke SMK Yadika. Jadi gitu berkas-berkas disiapin dulu. Nah daftarnya bisa melalui online, bisa melalui offline ya. Iya. Ya itu. Nah untuk terakhir nih, pesan untuk anak MTS atau anak SMP yang sedang bingung mencari sekolah. Simple aja. Saya ingin mengajak kalian semua yang masih SMP dan masih bingung untuk milih jurusan. Kita melihat data ya, orang terkaya di dunia, daftar orang-orang terkaya di dunia, seperti Elon Musk, itu orang terkaya di dunia ya, yang punya SpaceX ya, kemudian yang punya Tesla juga, kemudian Jeff Bezos, Bill Gates, kemudian siapa lagi, Lawrence Larry Ellison, Jack Ma,
itu orang-orang yang bergelut di bidang IT, di bidang teknologi. Jadi ketika kalian ingin menjadi salah satu orang yang masuk ke daftar itu, kalian harus masuk ke dunia teknologi. Karena teknologi untuk sekarang dan masa akan depan itu sangat dibutuhkan. Perkembangan zamannya. Perkembangan zaman sangat dibutuhkan. Dan SMK Yadika itu menyediakan jurusan itu. Jadi kalau untuk MTS pilih MTS HS. Kalau untuk SMK pilih Yadika Cirebon. Nah itu ya buat anak-anak SMP, MTS, anak-anak SDMI yang masih bingung sama sekolahan. Silakan kalian kalau mau pilih MTS Yadika. Nah anak MTS SMP yang bingung pilih SMK Yadika Cirebon. Kalau mau nanti daftar atau kontak personnya nanti ada di bawah ini ya. Kalian harus menghubungi kemana. Oke. Terima kasih nih Bapak yang sudah hadir ke studio. Anak-anak juga ya, terima kasih. Alhamdulillah kita didatangi tamu dari SMK Yadika Cirebon. Terima kasih sudah datang ke studio The Ambiar. Semoga silaturahminya tetap terjaga ya Pak ya. Semoga siswanya juga untuk tahun ini ada dari MTS Yadika Sibian. Ya, untuk anak MTS Yadika Sibian nih, wali kelas 9 mengarahkan silakan ke SMK Yadika Cirebon. Ya, terima kasih. Sekian saja dari Bunda. Tetap pantengin channel The Ambiar karena nanti setelah ini mungkin ada dari sekolah-sekolah lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.